Salve, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Semoga ditemui viewer semua atau siswa-siswi sekalian dalam keadaan sehat dan sehat. Baik, para penonton setia, siswa-siswi sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya Cyrillus Gonsi dalam pelajaran agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan membedah tema tentang arti dan makna gereja. Dalam mempelajari tema ini ada dua pokok bahasan yang akan kita gali bersama. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pada kesempatan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang gereja sebagai umat Allah. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di video pembelajaran kali ini, terdahulunya kita awali dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa dan bahasa menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi dan pikiran kami dalam pertemuan ini agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siswa-siswi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu tujuan sikap dan juga tujuan pengetahuan. Pada tujuan sikap ada dua hal yang harus kita temukan. Yang pertama adalah sikap religiusitas dan yang kedua sikap sosial. Dalam aspek religiusitas, tujuannya adalah supaya kita semua menghayati iman akan Yesus Kristus. Sedangkan dari aspek sosial diharapkan kita semua memiliki sikap peduli dan responsif terhadap sesama. Itu adalah tujuan sikap dari pembelajaran kita kali ini. Mari kita menggali tujuan pengetahuan dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama, supaya siswa mengetahui tentang arti gereja. Yang kedua, nanti siswa memahami dan mendalami teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang ketiga, setelah mendalami tema dalam gereja sebagai umat Allah, diharapkan siswa memahami konsep tentang gereja umat Allah. Dan yang keempat, nanti siswa memahami konsekuensi dari gereja umat Allah. Nah, selanjutnya mari kita melihat apa arti gereja. Dan pada kesempatan ini saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk melihat makna gereja melalui gambar berikut ini. Ada dua gambar gereja di sini. Saya mengajak siswa untuk menginterpretasi kedua gambar yang sudah ditampilkan di layar ini, dan ada dua pertanyaan untuk direnungkan.
dalam melihat kedua gambar tersebut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang gambar-gambar di atas? Yang kedua, apa arti dan makna gereja menurut Anda? Saya mengajak Anda untuk berpikir dan menuliskan melalui pikiran sendiri tentang menginterpretasi gambar yang sudah ditampilkan dan apa arti gereja menurut Anda. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak sekalian, setelah melihat kedua gambar tersebut, mari kita memberikan kemungkinan jawaban dari dua gambar yang sudah ditampilkan kepada Anda sekalian. Yang pertama, kita melihat gambar tersebut, gambar 1, kita melihat gereja adalah gedung. Sebagai gedung, gereja dilihat sebagai rumah Allah, tempat untuk berdoa, kemudian tempat untuk kita merayakan perayaan Ekaristi. Lalu tafsiran yang kedua dari gambar yang sudah ditampilkan kepada Anda sekalian adalah gereja adalah ibadat. Kalau kita lihat atau kita menyaksikan kehidupan kita setiap hari, bahwa kita sering melakukan ibadat di gereja. Selain melakukan ibadat, kita juga sering merayakan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu di gereja. Lalu yang ketiga, setelah kita lihat gambar, kemudian kita mengartikan apa itu gereja, bahwa gereja adalah ajaran, bahwa selain gereja sebagai tempat ibadat, dalam gereja juga ada ajaran-ajaran yang mau disampaikan kepada umatnya atau kepada pengikutnya. Ada dogma yang disampaikan oleh gereja. Kemudian arti gereja berikutnya setelah kita melihat gambar 1 dan gambar 2, kita melihat gereja dilihat sebagai sebuah organisasi atau lembaga sejagat atau lembaga internasional. Bahwa dalam gereja Katolik kita melihat sebagai sebuah organisasi di mana di sana ada kepalanya, ada wakilnya, atau boleh dikatakan bahwa ada struktur organisasi dalam gereja, mulai dari paus, uskup, pastor paroki, dewan pastoral paroki, dewan stasi, sampai kepada ketua kelompok atau ketua KBG. Yang berikutnya, setelah kita melihat gambar, kita menginterpretasikan kalau gereja itu adalah umat pilihan, bahwa kita sebagai warga gereja adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah. Kita secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, baik sebagai awam maupun sebagai imam. Lalu yang berikut, interpretasi dari gambar yang sudah ditampilkan adalah gereja adalah badan sosial. Karena gereja adalah badan sosial, dia merupakan lembaga amal. Contoh konkret dari gereja adalah badan sosial. Kita bisa melihatnya bagaimana kepedulian gereja terhadap pendidikan, di mana gereja membangun sekolah. Untuk bidang kesehatan, gereja membangun rumah sakit, dan juga karya pelayanan gereja dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya untuk memajukan kehidupan ekonomi umatnya, gereja membuka
koperasi, contoh konkret dari gereja sebagai badan sosial. Itu adalah kemungkinan jawaban yang sudah ditampilkan kepada Anda dari dua gambar yang sudah Anda saksikan. Selanjutnya, kita akan menggali makna gereja sebagai umat Allah dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik siswa-siswi sekalian, kita tadi sudah mendengar teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Selanjutnya, mari kita mendalami teks kitab suci tersebut, khususnya teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, dengan menjawab dua pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dalam hubungan dengan gereja sebagai umat Allah? Yang kedua, ayat-ayat manakah dari teks yang menceritakan makna gereja sebagai umat Allah? Saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk mengerjakan dua soal yang sudah diperdengarkan kepada Anda sekalian. Nah, mari kita mendalami teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama, dari teks tersebut bisa disimpulkan bahwa hidup mengumat adalah hakikat gereja itu sendiri. Bahwa gereja sebagaimana awalnya, sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, mereka selalu hidup bersama. Mereka adalah hidup mengumat dan percaya kepada Yesus Kristus melalui perkataan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, melalui kesaksian murid-murid Yesus. Yang kedua, bahwa dalam hidup mengumat, semua orang memiliki martabat yang sama, bertanggung jawab akan fungsinya dalam membangun gereja. Bahwa tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk menghidupkan gereja. Yang ketiga, bahwa dalam hidup mengumat banyak karunia dan karisma yang digunakan untuk kekayaan gereja. Kalau kita tadi memiliki martabat yang sama,
kemudian kita dikaruniai oleh rahmat dan karisma yang bisa kita gunakan untuk kekayaan gereja. Sehingga setelah kita mendengarkan teks tadi, kita bisa menggali bahwa kita semestinya berpartisipasi aktif, bekerja sama dalam membangun gereja sebagaimana yang dicontohkan oleh cara hidup jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, di mana tadi mereka hidup bersama, selalu bertekun dalam doa, kemudian selalu memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Kemudian rasul-rasul di situ mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selanjutnya orang-orang percaya kepada Yesus. Kemudian cara hidup jemaat perdana berikutnya adalah mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu adalah cara hidup jemaat pertama sebagaimana yang kita temukan tadi dalam teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Baik siswa-siswi sekalian, selanjutnya mari kita menggali tentang ajaran gereja dan makna gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, kita melihat hakikat dari gereja sebagai umat Allah. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah menempati janji-janjinya. Yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, umat Allah sedang bersiarah di dunia menuju rumah Bapa. Itu adalah hakikat gereja sebagai umat Allah. Hal ini juga ditampilkan oleh cara hidup orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang berada di bawah penindasan Raja Firaun bangsa Mesir, mereka keluar dari penindasan tersebut melalui Musa. Kemudian mereka melakukan perjalanan menuju Kanaan. Kanaan merupakan tanah yang dijanjikan Yahweh untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Yahweh mengadakan perjanjian dengan bangsa pilihannya, dan kita lihat Yahweh selalu menepati janjinya, dan umat Israel juga harus menaati janji, dan kita juga menaati janji sebagaimana yang disampaikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran. Selanjutnya, mari kita melihat tentang dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hakikat dari gereja itu sendiri adalah persaudaraan cinta kasih. Hal ini sudah ditunjukkan oleh cara hidup jemaat perdana, bagaimana mereka selalu hidup bersama, penuh persaudaraan, berdoa bersama, saling membagi harta miliknya untuk diberikan kepada yang membutuhkannya. Lalu yang kedua, ada aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam gereja. Bahwa kita semua memiliki karunia yang berbeda-beda untuk mengembangkan gereja dan juga untuk melayani gereja. Yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai suatu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Kita sebagai umat Allah
memiliki tugas masing-masing dengan fungsinya masing-masing. Imam berfungsi sebagai imam, sebagai pemimpin, dan juga sebagai pelayan, dan umat juga memiliki fungsi dan tugas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja. Itu adalah dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Baik, kita melihat kira-kira apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, mari kita melihat konsekuensi gereja sebagai umat Allah untuk umat atau awam. Yang pertama, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain atau menghayati iman dalam kebersamaan sebagaimana ditunjukkan dalam kisah Jemaat Perdana, di mana mereka selalu hidup berkumpul bersama, hidup penuh persaudaraan. Yang kedua, umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan atau di wilayahnya dengan segala karunia dan karisma yang dimiliki. Hal ini boleh kita saksikan dalam keseharian kita, di mana umat Allah mengambil bagian secara aktif dalam tugas pelayanan gereja, yang bertugas untuk membawakan kor dalam misa, ada yang bertugas sebagai katekis, dan ada yang bertugas sebagai ketua KBG, ada yang bertugas sebagai dewan pastoral paroki. Ini merupakan bentuk kerjasama kita atau bagaimana partisipasi awam dalam menghidupkan gereja. Lalu mari kita melihat kira-kira apa konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah untuk kaum hierarki. Yang pertama, kaum hierarki mesti menyadari tugas kepemimpinan sebagai tugas pelayan. Yang kedua, hierarki memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Kita melihat yang pertama bahwa tugas hierarki adalah menjadi pelayan sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir, di mana Yesus melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-murid Yesus. Itu adalah contoh konkret dari tugas pelayanan yang dilakukan oleh kaum hierarki atau biarawan-biarawati atau kaum klerus. Selanjutnya, hierarki memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif bahwa dalam kehidupan bergereja atau dalam kehidupan gereja bukan hanya hierarki saja yang aktif, tapi juga hierarki mesti memberikan ruang untuk partisipasi umat dalam kehidupan gereja. Baik para siswa sekalian, setelah kita mendengarkan berbagai penjelasan tentang gereja sebagai umat Allah, mari kita memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita di video kali ini. Pertama, gereja adalah gedung. Selain itu, gereja juga merupakan tempat ibadah umat Katolik. Gereja adalah organisasi internasional dengan Paulus sebagai kepala. Kemudian gereja juga adalah doktrin karena gereja memiliki ajaran-ajaran yang bersumbernya, dan gereja merupakan lembaga amal. Yang kedua, kita semua adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Dan yang ketiga, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, persekutuan dari keanekaragaman dalam iman akan Kristus, itulah ciri-ciri dari gereja. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan tentang gereja sebagai umat Allah. Nantikan video berikutnya tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Namun sebelum kita tutupi pembelajaran kita di video ini, saya mengajak siswa-siswi semuanya untuk mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama,
Apa makna gereja sebagai umat Allah menurut pandangan Anda? Yang kedua, bagaimana mewujudkan gereja sebagai umat Allah di parokimu? Yang ketiga, bagaimana pengertian gereja secara etimologis? Silakan mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian tugas-tugas itu nanti akan dikumpulkan ke guru agama Katolik pada pelajaran kali berikutnya. Rekan-rekan, demikian pembelajaran kita di video kali ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menyegarkan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah dalam pertemuan kami ini. Kini kami mohon, rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Kau telah tebus. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, demikian sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you later.